Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Menarik saudara. Dia memberi kekuatan, bukan meninggalkan, bukan kemudian membinasakan. Kelahiran Yesus ke dunia yang kita peringati di bulan Desember yang lalu menjadi sebuah peringatan bagi kita, menjadi sebuah pengetahuan bagi kita bahwa Allah yang baik itu tidak kemudian membiarkan umatnya binasa, tetapi bahkan dia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kepedulian Allah itu kepada kita umatnya. Hatinya, kasihnya, cintanya itu kepada kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, sadari sungguh-sungguh bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dia peduli, dia mengerti, dan dia tahu apa yang menjadi isi hati kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kita menjadi pribadi-pribadi yang gak gampang mengeluh. Tapi sebaliknya, kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, dan pada akhirnya kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Karena dia memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita nggak cari-cari yang lain. Kita nggak mengandalkan manusia. Kita nggak mengandalkan orang pintar dalam tanda kutip. Kita nggak mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Kita nggak mengandalkan kekuatan kita, pengetahuan kita, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka ketika kita tahu Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, kita akan nempel, dan kita akan nempel terus. Maka ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita tahu Allah kita, ketika kita mengerti siapa pribadi Allah kita Bapak Ibu Saudara semuanya, maka ayat berikutnya Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika Yesaya mengingatkan tentang siapa pribadi Allah itu, kemudian timbul aksinya, timbul tindakannya, yaitu apa saudara? Menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan. Kadang kita berpikir namanya menanti-nantikan itu kan jenuh Bapak Ibu Saudara semuanya. Menanti-nantikan Tuhan itu kadang, menanti-nantikan itu adalah sesuatu kadang kalau kita nggak hati-hati, itu menjadi sesuatu yang ya diem, nggak ngapa-ngapain, pasrah nasib gitu saudara ya. Ya wes lah gimana lagi. Seolah-olah menanti-nantikan itu menjadi sesuatu hal yang pasif. Sesuatu hal yang nggak ngelakuin apapun saudara. Padahal bukan itu yang dimaksud. Contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Beberapa waktu yang lalu ketika momen Natal, di minggu yang lalu ketika Natal, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan gereja kita dikunjungi oleh Wakil Presiden. Betul Bapak Ibu Saudara semuanya, kita tahu bersama ya. Kita bersyukur gereja kita dikunjungi RI 2 saudara ya, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Satu kehormatan yang luar biasa ya. Memang sebelumnya beliau sudah menyampaikan melalui ajudan pribadi beliau dan melalui beliau juga untuk akan berkunjung ke tempat ini, dan kita bersyukur punya wakil presiden yang low profile. Beliau sampaikan bahwa gak usah dipersiapkan macam-macam, biasa saja, natural saja. Tapi namanya kita sebagai tuan rumah Bapak Ibu Saudara semuanya, gak mungkin kan seenaknya, gak mungkin kan Bapak Ibu sembarangan. Ini RI 2, ini wakil presiden gitu saudara ya. Artinya nggak mungkin kita ya biasalah, nggak usah persiapan, nggak usah desain inilah biasalah, wong siapa itu salah. Nggak mungkin kan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sebagai tuan rumah yang baik pasti, kita persiapannya luar biasa, dan nggak mungkin kemudian kita yang dikte beliau kan saudara ya. Datang jam segini ya, awas kalau nggak datang jam segini ya. Kan nggak mungkin saudara ya, ini wakil presiden, nggak mungkin kita suruh-suruh beliau gitu saudara ya. Ya kita mengikuti beliau, karena kita mengikuti beliau ya kita nunggu.
Bukan berarti ketika kita nunggu pada akhirnya ya sudahlah nyantai-nyantai, ya sudahlah wes biasa-biasa. Enggak, saudara. Kita tahu yang datang nanti adalah wakil presiden, maka kita mempersiapkan sambil nunggu beliau. Waktunya kapan kita nggak tahu, karena beliau pribadi yang sangat-sangat low profile, dan beliau ketika kunjungan seperti itu ya beliau sesuai dengan keinginan beliau, tapi memang sesuai dengan jadwalnya. Dan kita kemudian ketika menunggu beliau, tetap kita koordinasi, kita mempersiapkan yang lainnya, kita cek semuanya, kita terus berkoordinasi dengan pasukan pengamanan dan semuanya, sehingga pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, beliau benar-benar datang dan beliau sangat-sangat diberkati melalui gereja kita. Dari situ kita tahu Bapak Ibu Saudara semuanya, yang mengunjungi saja RI 2 wakil presiden seperti itu, apalagi ketika kita nunggu raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden. Gimana hati kita, saudara? Gimana kita menanti-nantikan itu? Pak, nggak teko-teko janji-janjinya Tuhan, janji palsu Pak. Kita jadi kecewa, kita jadi hidupnya pasif, kita jadi nggak ngapa-ngapain. Tapi saya percaya ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pribadi yang besar, yang kekal, yang sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Ketika Tuhan berjanji, maka kita nggak akan menjadi pribadi yang pasif, yang membiarkan janji Tuhan itu sirna begitu saja. Tapi sebaliknya, ketika kita tahu siapa yang berjanji, dan kita tahu bahwa yang berjanji itu nggak akan pernah mengingkari, karena dia adalah pribadi yang kekal, yang besar, yang dahsyat dan ajaib. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan menanti-nantikan itu dengan sukacita. Kita akan menanti-nantikan itu dengan penuh semangat. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, di tahun yang baru ini, nanti-nantikan setiap janji Tuhan itu sama seperti kita menanti-nantikan seorang pemimpin besar, saudara. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita nggak menjadi lelah, kita nggak menjadi pasif, kita nggak menjadi menyerah, tapi sebaliknya. Hari ini kau yang menantikan kesembuhan atas sakit penyakitmu, antusiaslah untuk terima janji mujizat kesembuhan itu dalam hidupmu. Kau yang menanti-nantikan janji berkat keuangan, nanti-nantikan itu dengan sepenuh hati. Kembangkan hidupmu, terus cari hikmat Tuhan, terus kembangkan usahamu, kembangkan terus keterampilan-keterampilan yang ada dalam kehidupan kita. Persiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dipercaya, bisa dipercaya dengan perkara kecil, maka saya percaya kita akan semakin dipercaya dengan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Dan kita bisa lihat hidup kita semakin hari semakin dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari berkat Tuhan yang besar kepada berkat Tuhan yang jauh lebih besar. Nanti-nantikan Tuhan, bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita tidur, yang membuat kita pada akhirnya menjadi lemes, lemah, dan putus pengharapan. Tapi sebaliknya, di tahun yang baru ini, kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh semangat, karena kita tahu kita sedang menanti-nantikan janji besar Tuhan yang kita percayai, yang kita imani, yang kita yakini terjadi dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang melebihi segala sesuatunya, melebihi harta dunia, melebihi kenikmatan dunia. Dan ketika kita mengimani itu, ketika kita meyakini itu, ketika kita memahami itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya sepanjang tahun ini hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kita gak akan gampang putus asa, kita gak akan gampang mengeluh, kita gak akan gampang putus asa, kita gak akan gampang bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, setiap hari kita akan semakin lebih semangat lagi. Setiap hari kita akan semakin lebih antusias lagi. Semakin hari dan semakin hari kita tambah bersukacita, karena kita tahu di tahun yang baru ini adalah tahun perkenanan Tuhan nyata atas hidup kita, di mana mujizat, kuasa, dan karunia yang ajaib
Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian.